Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Tata, saya di New York saat ini. Terima kasih teman-teman dari FTA seluruh wilayah dan juga bil khusus kepada para narasumber, kepada Pak Haris Azhar. Ini the first time kita langsung bertatap muka dan langsung berbicara langsung nanti dengan Pak Haris. Begitu juga dengan Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar ini pakar hukum pidana, guru besar di Universitas Trisakti. Assalamualaikum Pak Abdul Fikar. Waalaikumsalam. Ada, tapi besar ya. Pak gurunya. Baru guru aja. Kemudian ada Pak Damar Juniarto. Pak Damar ini dari SafeNet. Ya. Baik, kita tidak berlama-lama, kita mulai aja sambil menunggu teman-teman yang lain di admit. Silakan Cak Lengki dan Mas Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan semua yang hadir dalam forum kita kali ini. Setelah kita sejenak libur beberapa pekan yang lalu karena satu dan lain hal, sekarang kita bisa berjumpa lagi tatap muka dalam ruang-ruang digital, dalam forum tanah air, di komite yang kita menyebutnya Komite Kumham, Polhukam. Jadi di forum tanah air ada beberapa komite, di sana ada ekonomi, ada Polhukam, dan ini adalah acara atau hajatan dalam tanda petik rekan-rekan yang ada di Komite Polhukam untuk mendiskusikan berbagai masalah yang terkait dengan politik, hukum, dan HAM ataupun keamanan di tanah air. Bersama saya, saya sendiri posisinya ada di Jakarta, Indonesia. Saya seperti biasanya ditemani dan rekan kita, Mas Kris Komari yang ada di San Francisco yang masih jam 6 pagi. Nggak tahu udah mandi apa belum, moga-moga udah mandi kemarin. Dan juga ada beberapa rekan yang di sini dari berbagai belahan dunia. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dari Jepang tadi, dari UK, dan rekan-rekan yang lain. Baik, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi heboh kita kali ini ya, yang lagi ramai, yaitu UU ITE. Kenapa menjadi pasal karet? Nah, pasal karet UU ITE. Bersama kita sudah ada 3 rekan narasumber yang akan mengisi atau memaparkan apa pandangan dan pendapatnya terhadap UU ITE tersebut. Saya sapa dulu, ada Bang Haris Azhar, penggiat HAM. Selamat malam, Bang Haris. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, tadi udah disapa sama Bang Tata ya, lengkap semuanya, ada Bang Damar dan juga Pak Fikar. Baik, Bung Kris, silakan kalau ada yang mau disampaikan sebelum rekan-rekan kita 3 narasumber akan memaparkan masing-masing 15 menit. Silakan Bung Kris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi mereka yang ada di West Coast, selamat siang yang ada di East Coast, dan tentunya selamat malam bagi teman-teman kita yang ada di Indonesia, mungkin di belahan dunia lain seperti di Australia dan sebagainya. Hari ini kita bersyukur sekali ya mendapatkan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Kita tahu Bung Haris Azhar ini sering kita lihat di berbagai acara di ILC atau di TV1. I really enjoy his reasoning, his debate ya, all the time. Kemudian Bung Damar Juniarto ini dari SafeNet, ya, Southeast Freedom of Expression Network. That's fantastic, English version. Saya cek dia punya blog and so on. Kemudian dari Bapak Abdul Fikar Hajar, ini juga pakar hukum yang tidak asing lagi. Saya membaca beberapa tulisannya dia di internet. Saya ucapkan selamat datang, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa berdiskusikan hal-hal yang sangat kritikal yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, terutama teman-teman kita aktivis ya, bagaimana UU HTI ini bisa dijadikan sebagai alat ciduk atau alat gebuk penguasa, dan mudah-mudahan malam ini kita bisa sorting out gitu ya, supaya hal-hal yang negatif ini bisa kita pecahkan bersama.
dan untuk bisa memperbaiki freedom of speech dan demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan ke Cak Lengki untuk kita proceed with the session. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung menyimak paparan. Mungkin kita akan mulai dengan Pak Damar Juniarto dari SafeNet. Waktu 15 menit, Pak Damar. Kami persilakan. Terima kasih banyak Pak Lengki, Pak Kris Komari, dan Pak Tata. Thank you for having me here. Salam kenal untuk teman-teman Forum Tanah Air. Saya rasa ini pertama kali kita berjumpa ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung dari lokasi di mana teman-teman menyapa. Saya sendiri Damar Juniarto, saya Direktur Eksekutif untuk SafeNet atau Southeast Asia Freedom of Expression Network. Very warm greetings to you who attend this online discussion. Izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang SafeNet. SafeNet adalah perkumpulan pembela kebebasan Asia Tenggara, didirikan 27 Juni 2013. Kantor kami, Bapak-Bapak, bukan di Jakarta, tapi di Denpasar, Bali. Jadi kalau sekiranya ingin bertanda ke Bali, silakan mampir ke kantor kami di daerah Denpasar. Ya. Sebelumnya memang kami fokus di advokasi kebebasan berekspresi di internet. Tapi mulai tahun 2018, SafeNet mulai advokasi untuk pemenuhan hak digital. Nah ini nanti ada kaitannya, kenapa saya akan memulai dengan ini. Visi dan keinginan kami sebetulnya untuk memperjuangkan hak digital warga, terutama terkait untuk hak akses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman. Nah, saya mulai dengan topik bahasan yang menurut saya malam ini sangat luas dan sangat menurut saya memang sudah saatnya kita duduk bersama-sama dan bicara tentang Undang-Undang ITE. Seingat saya ya, tatkala Tim Berners-Lee menciptakan WWW atau World Wide Web seperti yang kita gunakan sekarang, intensi utamanya atau intensi asalnya adalah menjadikan ruang Mayantara ini atau ruang digital ini sebagai marketplace of ideas. Sehingga dalam konsep marketplace of ideas itu ada rasional bahwa kebenaran itu akan muncul ketika dia berkompetisi dan kemudian dalam situasi pembahasan yang sangat terbuka dan transparan, kita akan melihat bahwa kebenaran itu akan didukung oleh banyak pihak. Nah, kita sudah bisa melihat itu misalnya dari banyak pengalaman bagaimana internet digunakan untuk dan dianggap sebagai bagian dari mendukung virtual freedom dan mendorong demokratisasi. Kita sendiri Indonesia misalnya pernah merasakan saya rasa dari periode 98 sampai kemudian sampai tahun 2000-an itu kita bisa melihat bagaimana digital space sebagai marketplace of ideas itu kita rasakan betul sebagai bagian yang tidak terpisahkan ya ketika bicara tentang internet. Internet menjadi forum yang sangat terbuka dan saya rasa paling terbesar di dunia saat ini yang bisa menampung gagasan-gagasan yang muncul dari setiap orang. Tapi kita juga sama-sama tahu, saya rasa di saat sekarang free space macam yang digaungkan oleh Tim Berners-Lee itu sudah tidak lagi teraplikasi, ya, tidak applicable. Terutama karena saya akan melandaskan penjelasan ini pada bagaimana internet atau cyberspace di Asia itu sudah lama diupayakan untuk diatur atau dikontrol. John G. Palfrey dia menulis di bukunya Ron Dilbert ya di sini bukunya The Access Contested, dia mengatakan bahwa di Asia cyberspace atau Mayantara di Asia itu sudah lama berupaya untuk dikontrol. Fase pertama kita lihat dari fase ketika internet ada sampai tahun 2000. Ketika banyak negara mengabaikan internet dan seperlunya saja, kalau internet mau diatur tuh hal-hal yang seperlunya aja. Lalu fase kedua tahun 2000 sampai tahun 2005 ketika orang mulai berpikir, wah internet ini mulai membahayakan karenanya blok. Kita bisa lihat bagaimana China, Singapura, dan Myanmar mencoba membangun sebuah tembok tebal yang disebut dengan Great Firewall misalnya di China. Lalu kita memasuki fase ketiga yang disebut dengan fase kontrol, di mana para pembuat negara mencoba mengatur tentang internet dengan memfilter atau memblokir.
Dan kita makin lihat belakangan kuatnya kontrol tersebut ya. Dan ini sekarang ini, masa-masa sekarang itu adalah fase-fase ketika yang disebut dengan fase keempat, di mana kontrol itu coba dikontestasi atau coba ditempurkan. Nah, dalam kacamata bagaimana internet dicoba dikontrol, kita akan melihat satu aspek gimana atau negara berusaha untuk menggunakan pendekatan regulasi dan dalam mengontrol mengontrol internet dengan regulasi, kita akan familiar dengan beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, misalnya kita akan familiar dengan yang disebut sensor online. Bentuknya ini seperti filtering atau blokir website atau aplikasi. Itu kita lihat lah ya, di Indonesia sangat banyak. Belakangan bahkan sudah sampai ke hal-hal yang kita sampai kurang paham sebetulnya apa batasan ketika sebuah website itu diblokir atau tidak di Indonesia. Karena sangat sumir sekali, tidak transparan prosesnya. Lalu di dalam mengontrol internet juga kita sudah melihat yang disebut dengan praktek cyber surveillance atau pemantauan cyber. Kita bisa menemukan dan saya bisa menunjukkan temuan-temuan terhadap spyware atau produk-produk surveillance canggih. Dan juga kita bisa melihat angka gelontoran dana yang cukup besar untuk patroli cyber atau cyber patrol. 2017 misalnya, temuan dari ICW yang kita bisa baca juga, memperlihatkan angkanya 159 miliar dihabiskan untuk dana cyber patrol di Indonesia. Ya. Dan angka ini terus-menerus bertambah tahun demi tahun. Lalu yang ketiga, bentuk kontrol yang saya rasa mencuat dan ini menjadi salah satu bentuk kontrol yang paling terkini itu adalah kontrol terhadap jaringan. Bentuknya mungkin kalau saya tidak tahu kalau di Amerika, tapi di Indonesia kita familiar dengan bandwidth throttling atau pencakikan internet, di mana internet tiba-tiba lambat atau sejumlah aplikasi tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Di bulan Mei 2019 misalnya pasca Pilpres ya, kita alami saya rasa bukan hanya di Jakarta tapi meluas di seluruh Indonesia, bagaimana pengiriman video dan gambar lewat WhatsApp dan sejumlah sosial media itu tidak bisa dilakukan. Lalu di hal yang sama kita alami juga misalnya di Papua dan West Papua atau Papua Barat pada akhir tahun 2019. Nah, kontrol-kontrol lewat jaringan ini saya rasa kemudian berkembang. Salah satu yang saya sempat dengar bahwa kontrol ini bahkan menginginkan adanya sebuah single DNS atau satu DNS untuk nasional. Dan itu sebetulnya sesuatu yang sebetulnya perlu kita kritisi karena ini ada peluang bagaimana kontrol itu bisa berlebihan. Nah, saya sendiri percaya dan melihat bahwa ketiga bentuk tadi, online censorship atau sensor online, cyber surveillance atau pemantauan cyber, dan juga internet shutdown, itu adalah key ingredient atau elemen kunci kalau kita bicara tentang bangkitnya otoritarianisme digital. Nah, itu pengantar yang saya rasa penting untuk disampaikan di dalam forum ini untuk mengatakan bahwa yang kita saksikan sekarang itu adalah peran negara yang semakin meningkat dalam mengontrol internet. Dan kita harus buka mata terhadap praktek tersebut. Dan Undang-Undang ITE hanya salah satu dari bentuk kontrol tersebut ya dengan kebijakan. Kita bisa melihat dalam sejarahnya internet di Indonesia atau dunia cyber Indonesia bahwa ada satu dekade penuh kita nggak punya satu undang-undang yang hadir untuk mengontrol internet, dan baru pada tahun 2008 sampai sekarang kita baru punya perangkat-perangkat regulasi yang mengatur tentang internet. Sampai saat ini baru undang-undang ITE, tapi kita kelak akan punya undang-undang perlindungan data pribadi atau lalu ada undang-undang tentang keamanan cyber dan juga ada undang-undang saya rasa tentang penyadapan. Nah, apa yang menjadi kritik dari kehadiran regulasi cyber di Indonesia? Karena kalau dilihat dari kacamata tadi, dari kacamata kami sebagai yang memperjuangkan hak digital, rupanya kehadiran undang-undang ITE itu dia melanggar hak-hak digital.
hak atas akses informasi dilanggar, hak atas berekspresi dilanggar, dan hak untuk merasa aman dilanggar. Nah, dari mana kami menyimpulkan hal tersebut? Karena kita melihat adanya satu praktek, dan praktek ini saya rasa salah satu yang harus menjadi perhatian ketika kita mendiskusikan tentang Undang-Undang ITE adalah bagaimana Undang-Undang ITE itu telah menjadi senjata atau weaponization of the law. Undang-Undang ITE itu telah menjadi senjata yang digunakan untuk mengontrol dan juga melabrak kebebasan berekspresi yang sudah dilindungi oleh konstitusi kita, melabrak juga hak kita untuk mengakses internet, dan juga melabrak hak kita untuk merasa aman. Nah, persoalan Undang-Undang ITE ini bukan sebatas pada yang ramai dibicarakan orang tentang tentang pasal defamasi, bukan hanya pasal pencemaran nama atau pasal-pasal karet misalnya yang disebut dengan pasal 27 ayat 1, ayat 3, pasal 28 ayat 2 dan pasal 29, tetapi juga ada kerawanan persoalan dari pasal-pasal yang lain. Saya ambil contoh misalnya yang paling baru ya setelah revisi itu kita punya pasal 26 ayat 3 tentang hak untuk menghapus informasi. Yang sebetulnya diambil dari hak the right to be forgotten atau hak untuk dilupakan. Suatu konsepsi yang sangat bagus, tetapi dalam praktek ketika dia dirumuskan dia menjadi hak untuk melakukan sensor online. Nah, ini berbahaya ketika ini digunakan untuk menghapus informasi yang berkaitan dengan satu kejahatan atau satu perilaku yang sebetulnya itu termasuk dalam tindak kriminal dan kejahatan berat, misalnya tindak pidana korupsi atau pembunuhan. Tapi itu ada sekarang dalam Undang-Undang ITE kita. Lalu pasal yang lain, misalnya pasal 40 yang sekarang dijadikan landasan ketika pemerintah melakukan hal yang sangat sewenang-wenang ya dalam hal blokir dan juga pemutusan internet. Pasal 40 ini yang digunakan sebagai landasan kemarin untuk melakukan bandwidth throttling dan juga internet shutdown di Papua dan Papua Barat. Lalu yang lain misalnya adalah pasal 36 yang dicomot untuk melakukan pemberatan terhadap kerugian, pemberatan terhadap tindakan defamasi. Nah, dari kacamata kita misalnya, kita bisa memaparkan bahwa pasal yang bermasalah itu akhirnya jumlahnya ada bukan hanya satu sebetulnya, Pak Lengki dan Pak Tata dan teman-teman yang ada di sini, kita berhadapan dengan 9 pasal yang potensinya dia melanggar hak-hak digital. Dan kalau ini dibiarkan, kita akan punya masalah yang cukup serius. Nah, saya sampaikan apa masalahnya. Masyarakat itu kan bekerja dengan pendekatan pada korban. Jadi kita memang mengadvokasi korban untuk bisa mendapat akses keadilan. Dari situ kita melihat bahwa dari sisi di sosial, jadi di masyarakat atau di korban, yang saya jelaskan dulu yang dimaksud dengan korban ya. Jadi salah satu karakter dari Undang-Undang ITE pasal-pasal karet itu kan adalah adanya relasi kuasa yang timpang atau asimetrik. Jadi kita yang melihat adalah dampak sosialnya yang di masyarakat itu kita menemukan paling tidak pola kenapa Undang-Undang ITE digunakan dalam relasi kuasa yang asimetrik itu. Yang pertama itu adalah karena munculnya yang disebut dengan unintended consequences atau konsekuensi yang tidak diinginkan dari adanya Undang-Undang ITE. Yang pertama dia digunakan untuk balas dendam. Jadi kalau saya tidak suka dengan orang lain, saya mencari-cari celah bagaimana caranya kita bisa balas dendam dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Lalu yang kedua dia digunakan sebagai yang saya sebut dengan barter kasus. Jadi misalnya kita berkasus dengan utang piutang gitu ya, dan kemudian orang yang menagih utang itu kita tuntut dengan Undang-Undang ITE dan baru kita dalam prosesnya barter kasus dilakukan sehingga kasus utangnya bisa drop dan kasus Undang-Undang ITE-nya bisa drop. Lalu yang ketiga digunakan oleh para penguasa sebagai alat shock therapy, betul-betul dipilih secara random dan dijadikan contoh, dan ini kita bisa menunjuk beberapa contoh
kasus di mana para penguasa daerah menggunakan undang-undang ITE sebagai alat shock terapi untuk mendiamkan mereka-mereka yang sangat kritis, whistleblower, aktivis hak asasi manusia, aktivis anti korupsi, itu semua diterapkan dengan cara yang seperti ini. Dan yang Waktunya berikutnya, 5 menit lagi, ya, Bang Damar. Baik. Berikutnya kita juga bisa melihat bagaimana ini menciptakan chilling effect dan persekusi ekspresi. Nah, dari itu semua yang paling penting ingin saya sampaikan adalah ketika orang dikenakan oleh Undang-Undang ITE, ini ada data yang menarik yang bisa saya kutipkan untuk Bapak Ibu semua. Yang pertama, di tahun 2018, persentase orang yang bisa terlepas dari jeratan Undang-Undang ITE itu hanya 6,12%. Dari 6,12%, itu bebas, tidak melulu karena perkara pengadilan, tapi misalnya lewat advokasi pengajuan amnesti dan lain sebagainya. Yang diputus bebas oleh pengadilan hanya 4,9%. Angkanya di tahun berikutnya, di tahun 2019, menurut temuan ACGR, peluang terlepas dari jeratan Undang-Undang ITE itu turun, tinggal 3,25%. Dan 88% dari kasus yang dipidanakan di persidangan akhirnya diputus dengan pidana penjara. Jadi ini sangat efektif sekali untuk melakukan pakai tadi unintended consequences. Dan muaranya, saya rasa temuan SafeNet sangat akurat mengatakan bahwa muaranya bukan pada penerapan, muara persoalannya justru pada rumusan pasal-pasalnya yang sangat mudah untuk ditafsirkan secara bebas dan karenanya menimbulkan multitafsir. Nah, terhadap kondisi ini sebetulnya masyarakat sipil termasuk SafeNet adalah mengupayakan upaya koreksi Undang-Undang ITE. Sejauh ini sudah ada judicial review sebanyak 8 kali. Dan yang ke-8 di tahun ini, tahun 2020, ketika kami baru saja memasukkan ke Mahkamah Konstitusi upaya untuk judicial review terhadap pasal 40. Saya rasa itu semua yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini. Nanti selebihnya kita bisa diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Damar. Selanjutnya kita coba ulas dari sudut pandang atau aspek akademik. Kami minta Bapak Abdul Fikar Hajar untuk coba mengulas apa yang terjadi dengan UU ITE kita kok sekarang hanya menjadi alat gebuk dalam tanda petik ya, menjadi instrumen hukum untuk pembungkaman bagi sebagian orang yang beranggapan demikian. Silakan Bapak Abdul Fikar, 15 menit waktu. Oke. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat sore. Undang-undang ITE sebenarnya dia bersifat administratif, gitu. Karena dia mengatur lalu lintas komunikasi, ya, yang karena perkembangan peradaban, komunikasi langsung itu bisa dilakukan melalui komunikasi internet, ya. Karena itu kemudian konsiderasinya, ya, pertimbangan dilahirkannya undang-undang ini, ya, lebih pada tekanannya, ya, lebih pada hubungan atau komunikasi atau hubungan hukum bahkan gitu ya, yang muatan ekonomi sebenarnya. Umpamanya konsiderasi atau pertimbangan yang menonjol yaitu pertimbangan mengenai bahwa pesatnya kemajuan teknologi dan mempengaruhi perubahan kehidupan, ya, sehingga dalam berbagai bidang secara langsung atau tidak langsung bentuknya, sehingga kemudian dalam rangka menunjang aplikasi, ya, terutama di dalam perdagangan dan ekonomi, ya, maka dilahirkanlah undang ini. Selain dia juga pada undang-undang yang lain. Nah, karena itu kemudian ketika disusun substansinya, ya, dia lebih banyak mengatur mengenai penggunaan internet yang secara benar, kemudian juga ada mengatur mengenai perdagangan, ya. Bahkan kalau menurut saya lebih banyak pasal-pasal yang
sebenarnya diperuntukkan untuk pola hubungan keperdataan. Dalam bahasa hukum mungkin saya bilang itu lebih pada pola hubungan yang perjanjian, perikatan gitu ya, perikatan antar antar pribadi dan antar para pelaku, terutama pelaku ekonomi. Karena itu kemudian umpamanya elaborasi pasal 1320 KUH Perdata yang mengenai sah tidaknya sebuah kesepakatan itu lebih banyak diatur di dalam undang-undang elektronik. Karena itu kemudian ketika kita menyisir pasal-pasal pidananya, dia tidak lebih banyak menunjang pada pidana terhadap pasal-pasal yang kegiatan-kegiatan ekonomi dan perdagangan. Nah, itulah kemudian saya hanya mengkritisi ada beberapa pasal yang sebenarnya tidak cocok dimuat di dalam undang-undang ITA ini. Ya, tadi sudah disebutkan oleh pembicara yang pertama, umpamanya dari pasal 27, ya. Pasal 27 itu larangan penggunaan atau penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik itu pada hal-hal yang pertama umpamanya penipuan, ya. Kalau penipuan jelas, ya, artinya memang maksud saya harus ada perlindungan, ya. Muatan bukan maksud saya kesusilaan yang pertama, ya. Kesusilaan yang pertama ini mengantisipasi umpamanya perdagangan manusia dan sebagainya, ya, bisa, atau juga pola komunikasi yang yang bermuatan seksual, umpamanya kesusilaan, ya. Kemudian yang dan itu masih diterima, ya. Kemudian yang kedua umpamanya bermuatan perjudian, ya, perjudian juga masih bisa diterima gitu. Tetapi ketika ini masuk ke pasal 3 ayat 3 pasal 27 umpamanya pencemaran nama baik. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang mengherankan gitu. Mengherankan karena ketentuan pasal ini sebenarnya atau sesungguhnya juga sudah sangat lengkap ada di dalam KUHP, ya. Pasal 310, 311 dan sebagainya sudah sangat lengkap. Nah, karena itu pemuatan pasal mengenai pencemaran atau penghinaan ini, ya, menjadi persoalan sejak lahirnya undang-undang ini, ya. Karena apa? Karena ternyata banyak digunakan untuk menuntut orang-orang yang sebenarnya juga korban gitu. Umpamanya kasus pertama yang meledak adalah kasus Prita, ya, konsumen rumah sakit yang ingin mengemukakan keluhannya, ya, atau bercerita pengalamannya kepada teman-temannya yang kemudian itu dijerat oleh Undang-Undang ITE dan dia ditahan gitu karena pada waktu itu belum ada perubahan ancaman hukumannya, ya. Kalau lihat 310 atau 311 KUHP yang sama-sama juga mengatur soal pencemaran gitu, ya, itu ancamannya maksimal cuma 4 tahun gitu. Nah, karena itu kemudian pada perubahannya Undang-Undang ITE ini pasal 27 ayat 3 ini disamakan, ya, bentuknya dengan KUHP, ya, 310 311, ya, dan ancaman maksimalnya adalah 4 tahun. Karena itu pelanggarannya tidak harus penyidikannya tidak harus menggunakan atau bisa dijadikan dasar untuk menahan. Yang keempat yaitu memiliki muatan pemerasan dan pengancaman. Nah, ini yang tadi saya maksudkan penipuan, ya, karena di balik pemerasan dan pengancaman itu bisa juga alat komunikasi ITA elektronik ini bisa digunakan sebagai alat untuk penipuan gitu dengan cara informasi-informasi atau dokumen-dokumen yang dikirim yang bermuatan pengancaman dan kekerasan. Nah, itu masih bisa diterima kalau menurut saya karena itu bisa menjaga pola relasi yang dilahirkan dari hubungan internet gitu, ya. Nah,
Itu yang pertama. Yang kedua, yang kemudian orang banyak menyatakan sebagai pasal karet, yaitu pasal 28. Pasal 28 ayat 1-nya masih bisa diterima karena dia mengatur pola relasi antara konsumen dan produsen. Ya, karena itu disebut di situ penyebaran berita bohong yang menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan ini juga sebenarnya duplikasi dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, hanya saja di Undang-Undang Perlindungan Konsumen larangan itu tidak mencakup pada perbuatan yang dilakukan melalui informasi elektronik, melalui komunikasi elektronik, gitu ya. Nah, karena itu kemudian ini juga masih menjadi relevan karena masih mengatur pola relasi yang ada kaitannya dengan ekonomi. Nah, yang menjadi persoalan adalah pasal 28 ayat 2. Pasal 28 ayat 2 ini kalau dilihat ke KUHP sebenarnya ada di pasal 157, ya. Setiap orang yang sengaja menyebarkan informasi tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan tergolongan. Ada dua frasa atau ada dua diksi yang kemudian orang menafsirkannya sebagai pasal karet. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan informasi ya, yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu maupun kelompok. Itu tadi, informasi yang daerah seringkali Suaranya putus-putus. Ya, networking I think. Ada gangguan jaringan sepertinya. Pak Abdul Fikar. Kita lanjutkan Pak aja. Abdul Fikar. Oh, terpental sepertinya. Oh, silakan Pak Abdul Fikar. Tadi sempat terputus Pak Abdul Fikar. Speakernya dibuka, di-unmute. Dibuka dulu speakernya Pak Abdul Fikar. Oke, ya. Sorry. Oke. Iya, yang jadi soal adalah pasal 28 ayat 2 ini, ya. Ada dua frasa yang kemudian ditafsirkan oleh Oh, ini angin ini sepertinya. Ada gangguan network. Halo. Iya, Ya, rekan-rekan. silakan. Mas, ada gangguan network. Oke. Pasal 2. Oke, halo. 28 ayat 2 tadi. Gimana? Lanjut Ya, lagi, silakan. Tadi sempat terputus. Pasal 28 ayat 2 itu ada dua frasa ya soal soal berita yang menimbulkan permusuhannya, ya. Yang kedua adalah soal pengertian golongan, gitu ya. Kalau suku, ras, agama itu gitu ya. Nah, dua frasa ini yang kemudian bisa digunakan, bisa dimanfaatkan oleh pribadi maupun kan saya bilang polisi menggunakan ini pada teman-teman aktivis itu, kita menjadi tidak jelas lagi apakah ini penegak hukum ataukah itu pembalasan pada lawan politik, gitu ya, pembalasan ada yang berbeda. Tadi yang saya bilang bahwa informasi yang menimbulkan permusuhan, ya, menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan ya antar individu maupun kelompok, ini menjadi tidak jelas umpamanya kalau kita melihat kebiasaan kita, terutama teman-teman yang di Jawa Barat dan Jawa Timur bagian timur, ya, yang umpamanya untuk manggil temennya aja pakai bahasa yang kalau diartikan itu menjadi sangat kasar, umpamanya Jancu dan ya atau orang-orang Banten ya atau orang-orang yang punya temperamen keras. Nah, kalimat-kalimat itu kadang-kadang ya
bisa medias gitu ketika kalau orang tadi seperti pembicara pertama bilang, kalau orang kemudian punya dendam pribadi pada seseorang, mudah menggunakan kata ini, ya, tidak perlu banyak hal, tapi juga dengan beberapa kata yang sebenarnya biasa, tapi bisa menjadi luar biasa dan digunakan sebagai pembalasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat terminologi golongan gitu, ya. Kalau agama, ras, kemudian suku, ya, itu jelas, identifikasinya jelas gitu, ya. Itu Jawa, Sunda, sebagainya, ya, Islam, non-Islam dan sebagainya, itu jelas. Tapi ketika sampai pada pengertian antar golongan, ya, maka ini yang menjadi sangat karet gitu. Bahkan umpamanya yang terakhir kasus siapa Bali itu Jering, ya, Persatuan Ikatan Dokter Indonesia saja itu bisa dikelompokkan menjadi golongan gitu. Karena itu kemudian Jering kena pasal ini, ya, pasal 28 ayat 2 ini gitu. Nah, pernah memang dibawa ke Mahkamah Konstitusi supaya diperjelas pengertian antar golongan ini. Nah, bahkan menurut saya putusan Mahkamah Konstitusi justru lebih tidak karena apa? Karena di Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengertian antar golongan itu golongan yang tidak terkualifikasi sebagai yang ada di dalam undang-undang suku, ras, agama. Jadi semua golongan di luar tiga golongan itu menjadi pengertian dari antar golongan undang-undang ITE ini. Nah, kalau mengacu pada pasal ketentuan di dalam KUHP-nya, maka yang disebut golongan itu adalah golongan ketika kita dikuasai oleh sebelum merdeka, maksud saya ada 3 golongan orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda-beda, golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi, gitu ya. Nah, mereka tunduk pada hukum yang berbeda-beda, dan itulah yang sebenarnya dimaksudkan antar golongan di dalam pasal 157. Dan ini yang diksi ini digunakan di ITE, dia menjadi lebih luas, gitu ya. Padahal sebenarnya disebut antar golongan itu ya kalau tidak ras, suku, agama, dan orang-orang yang berbeda ketundukannya pada hukum pada waktu itu, ya, termasuk pribumi umpamanya gitu. Nah, ini yang kemudian diambil lagi dengan pengertian yang lain dan yang sangat luas gitu. Bisa-bisa nanti ada golongan janda dan ada golongan yang lain-lain gitu ya, atau bahkan golongan arisan pun nanti bisa eksis gitu. Nah, ini yang kemudian orang menafsirkannya sebagai pasal karet. Nah, dan ini ya saya kira ke depan itu sangat membahayakan. Nah, karena itu seharusnya ada tidak hanya bisa digunakan oleh rejim tertentu, tapi kalau ini terus ada, ya maka pasal ini tetap akan menjadi alat untuk meredam kemerdekaan berpendapat, kebebasan berpendapat dan sebagainya. Ya sekarang digunakan untuk teman-teman yang memang sebagai aktivis kemudian dianggap melakukan satu kesalahan dan dengan pasal ini kemudian mereka dituntut gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau jujur, pasal ini ada duplikasi dengan pasal 157 di KUHP. Nah, karena itu sebenarnya lebih baik kalau saya di mana-mana saya berpendapat lebih baik pasal ini di drop saja, dimasukkan sebelum KUHP yang baru ada bisa di drop masuk ke KUHP ya. Kalau memang ada, tapi juga harus diperjelas pengertian yang selama ini digunakan dalam pelaksanaannya ya. Itu yang harus diperhatikan seperti itu. Nah, ini akan berulang seperti saya katakan tadi ya. Penegakan hukum itu akan menjadi bagian dari politik gitu. Itu nggak bisa terhindarkan gitu. Kalau pasal-pasal seperti ini ada, walaupun sebenarnya masih ada juga ya, umpamanya di KUHP pasal 14 dan 15 ya soal berita bohong. Ya itu juga bisa digunakan, tapi itu jelas ya, artinya kualifikasi
kualifikasi normanya jelas, yaitu berita bohong, berita yang tidak ada kebenarannya gitu. Itu yang ada di dalam KUHP. Gitu. Tapi ini yang lebih luas, di samping dia tidak relevan dengan isi undang-undangnya, gitu ya. Tapi juga di sisi lain punya akibat yang lain juga, yaitu itu tadi bersinggungan Abdul Fikri, dengan nanti kita lanjutkan lagi ya. Dan kebebasan berpendapat. Halo. Saya kira ya. Sepertinya juga terpantau sedang ada gangguan bandwidth di sisi Pak Abdul Fikar. Baik, sementara sebagai pemantik pertama awal kita simpan dulu. Mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan yang ditujukan atas penjelasan dari Pak Abdul Fikar. Kita menuju ke narsum yang ketiga ya, sebagai pemantik awal. Silakan Bang Haris, bagaimana dari perspektif hak asasi manusia ini? Dengan semakin banyaknya yang menganggap UU ini semakin membelenggu kebebasan berpendapat. Langsung saja Bang Haris, silakan. Ya, terima kasih dan sekali lagi selamat berjumpa ya pagi, siang, sore, malam dengan semua yang ada di sini. Karena ini kayaknya melampaui PBB ini. PBB itu meeting biasanya di satu tempat, tapi orangnya dari berbagai negara. Ini kayaknya orangnya dari satu negara, tapi ada di berbagai tempat. Itu cukup ajaib juga. Saya sebenarnya antara khawatir dan tidak khawatir. Tidak khawatir tuh begini, karena kebebasan berekspresi itu dia inherent pada pada konsep manusia. Saya mungkin agak cukup berbeda dengan banyak ahli hukum yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu bersumber pada hukum dan konstitusi. Kalau saya mau bilang hak asasi manusia itu mediumnya ada pada manusia. Jadi dia hak asasi manusia itu konsep karena peradaban manusia menemukan soal bicara, narasi, bahasa, kata-kata, maka dia menyimbolkan dari apa yang esensial dan apa yang kita pikirkan. Nah, kemudian muncullah konsep hak asasi manusia. Sebenarnya itu penamaan. Menamakan hak asasi manusia itu sebenarnya kan baru aja. Baru 1 abad terakhir. Dulu sebenarnya orang menyebutnya sebagai right of man. Jadi yang dianggap punya hak itu dulu laki-laki. Atau manusia dianggap simbol manusia. Apa laki-laki simbol manusia. Jadi menamakannya aja baru belakangan. Tapi sebetulnya esensinya dia sebetulnya ada dari semenjak manusia itu ada sendiri. Ada punya pendekatan terserah macam-macam. Ada yang pendekatan religius, ada yang pendekatan Darwin dan lain-lain. Itu juga ada berbagai versi, tapi esensinya pada manusia. Bahayanya kalau kita menganggap sumber HAM itu ada pada negara atau pada hukum, ketika hukum itu diselewengkan, hak asasi jadi hilang. Kalau negara itu bubar, hak asasi jadi hilang. Padahal negara itu adalah konsep hidup bersama yang baru ditemukan semenjak 7-8 abad. Konstitusi itu konstitusi itu juga ada 2 problem. Maknanya atau bentuknya bisa ada 2 macam, tertulis tidak tertulis. Itu mempengaruhi bagaimana intersepsi pada masyarakat, pemaknaannya. Dan yang ketiga ada soal problem penyelewengan. Penyelewengannya dalam aturan di bawahnya, aturan perundang-undangan. Nah, repotnya kita ketika kita hidup di satu komunitas masyarakat atau di pengelola negara yang menganggap berkah negara dan berkah peraturan perundang-undangan, saya anggap berkah karena itu jadi kewenangan di mereka, lalu tidak diisi dengan hal-hal yang esensial, yang lupa pada tujuan utamanya, maka dia justru membunuh pemiliknya. Saya menganggap bahwa negara, aturan perundang-undangan adalah turunan
atau alat kelengkapan untuk memuliakan manusia. Nah, kalau misalnya justru alat kelengkapan itu dia menistakan pemiliknya, dia maka menjadi bumerang. Jadi dia senjata makan tuan. Itu akibat dari pengelolaan negaranya yang kaleng-kalengan lah istilahnya kayak gitu. Nah, itu konsep dasarnya. Dan dari situ saya ingin agak sedikit heads up gitu ya, bahwa kita sudah pada satu peradaban kehidupan di mana kita menyadari esensi dari manusia atau dari keadilan, kesejahteraan. Nah, jadi kita harus berani memvisualkan hak asasi manusia tidak hanya melalui negara dan aturan perundang-undangan. Nah, itu dari sisi positif. Dari sisi negatifnya, kita terjebak pada satu rejim kehidupan. Ini kan karena kampanye juga bahwa dalam demokrasi selain hak asasi harus ada rule of law. Rule of law itu artinya aturan main. Aturan main yang harusnya disusun dan dijalankan oleh si pengelola negara dan juga masyarakatnya. Nah, karena ada campaign soal rule of law tadi itu, maka kita memilih untuk menertibkan sistem aturan main dan juga bahkan merit system pada setiap orang untuk menjalankan hal-hal tersebut. Problemnya kemudian ketika historisitas kehidupan, artinya sejarah yang berjalan yang terus terbangun dan terkoreksi yang lalu karena ada hal-hal yang baru, itu tidak cukup diisi dengan hal-hal yang baik, macam-macam penyebabnya. Sistem yang dibangun jelek, misalnya sistem pendidikan, sistem ekonomi, atau kulturnya yang tidak adaptif, tidak terbuka, banyak lah, atau kita abai secara psikologis. Misalnya kita abai dulu, kita senang lihat mukanya Jokowi yang kerakyatan, tapi lupa bahwa dia ngelola toko furniture aja nggak untungnya cuma karena dibeli sama Luhut Binsar Panjaitan. Kalau nggak dibeli sama Luhut, ya tokonya nggak laku. Gitu. Ngelola toko aja nggak laku, kok kita suruh dia ngurus negara. Nah, masyarakatnya lupa ngecek itu. Kita nggak kayak Amerika, saya nggak bilang Amerika itu negara yang perfect atau baik, Anda mungkin lebih tahu, tapi di Amerika, Bill Clinton penangis ganja aja itu dibahas sebelum dipilih menjadi presiden. Nah, dan itu oke-oke aja gitu. Saya cuma kasih contoh, saya nggak mengagumi Amerika. Nah, tapi saya cuma mau bilang bahwa kita abai dan hal-hal seperti itu, dan akhirnya kita menyerahkan pada satu orang yang sebetulnya dia sendiri belum selesai sama dirinya untuk di ruang publik, untuk mengelola konsep yang kita pilih untuk memuliakan hak asasi manusia. Nah, itulah gambaran besarnya. Nah, sekarang kalau masuk ke soal ITE, saya sebenarnya tadi nggak perlu panjang-panjang, saya cuma mau bilang, saya setuju sama Damar, sama Bang Fikar. Ya, undang-undang ITE itu sebetulnya emang dibutuhkan. Dan sebenarnya sejarah munculnya undang-undang ITE itu karena rejim internet, digital, cyber ini berkembang pasca industri teknologi komunikasi berubah menjadi digital dan cyber. International Telecommunication Union itu, ITU itu juga memaksa Amerika untuk buka kabel ke berbagai tempat dan akhirnya menjadi barang publik. Ya akhirnya barang ini masuk kemana-mana dan di mana-mana itu ada perubahan secara sosioekonomi, sosiokultural, maka kita harus menyiapkan dampak atau penerimaan tersebut. Itu bagian dari konferensi internasional di bidang teknologi meminta itu. Dan akhirnya Indonesia muncul dengan undang-undang ITE itu tahun 2008. Jadi sebenarnya ya itu baik, bagus, nggak ada masalah. Dan hal yang diatur di undang-undang ITE jauh lebih variatif. Cuma memang memberikan jarum untuk bisa memecahkan balon-balon demokrasi atau balon-balon kebebasan hak asasi. Ya, ada pasal 27, ada pasal 28 yang bisa digunakan. Saya nggak ada masalah dan setuju bahwa pasal-pasal itu perlu dikritisi, diinterpretasi, atau dijaga gitu.
tetapi kemudian pasal-pasal tersebut justru jauh lebih gesit atau lebih advance dalam konteks dipakai oleh para criminal in power gitu, para bandit di dalam kekuasaan. Nah, karena mereka dicukupkan dengan kelengkapan persekongkolan antar institusi, yang membungkus sebetulnya persekongkolan antar interest, antar kepentingan, sehingga dia dipakai untuk membunuh soal kritik, membunuh perbedaan di dalam objek undang-undang tersebut, yaitu di ruang digital. Nah, ini yang terjadi. Gitu. Terus yang kedua, bahwa kita butuh kebebasan, dan digital itu kan sebenarnya instrumen saja. Dia instrumen untuk memvisualkan kebebasan tersebut. Hari ini yang memburuk bukan hanya digital, yang on the street juga jadi bermasalah, di Ternate, di Papua, di mana-mana, di Jakarta, orang ditangkepin, digebukin, disiksa, lalu dilepas tanpa status hukum yang jelas, minta pertanggungjawaban tidak digubris. Jadi memang ekspresi lucu, mengaku demokrasi tapi anti ekspresi demokrasi tanpa ekspresi, dia mah bukan demokrasi, dia mah jalan tol. Itu yang dikerjain sama Jokowi. Jadi sebenarnya waktu Jokowi sedang campaign bagaimana harus bangun jalan tol, jalanan, itu memang bentuk demokrasinya dia, itu demokrasi semen atau beton. Jadi dia anti terhadap ekspresi. Nah, itu ya. Nah, terus dan terbukti juga, kebetulan saya di kantor saya di Lokataru, kita juga sempat riset soal mengumpulkan aturan-aturan hukum terkait dengan SID, ya, cyber, internet, dan digital. Kecenderungannya tuh ada dua lah minimal yang bisa saya share untuk gampangnya. Satu, aturan-aturan di bidang SID itu dia terkait dengan alat atau ya benar-benar menggambarkan alat untuk menggunakan hubungan-hubungan kerja. Dan belakangan di zaman COVID penggunaan soal aturan-aturan tersebut juga meningkat cukup ekstrim. Yang kedua, sedikit sekali mengatur, bukan menempatkan SID sebagai alat tapi sebagai objeknya. Bagaimana kita bersikap terhadap objek cyber atau internet atau digital tadi. Tapi selebihnya mengatur soal bagaimana e-procurement, e-payment, electronic tax payment, kayak gitu. Bahkan ada aturan soal di satu Pemkot ngatur soal aturan soal penggunaan elektronik untuk parkir. Nah, jadi di sana. Gitu. Nah, ditambah lagi dengan beberapa data statistik, beberapa aturan di data statistik yang dipidanakan aturan-aturan tersebut karena kritik demokrasi itu minim. Sebenarnya penggunaan internet itu terlalu yang dominan lebih dari 60% pada ranah pornografi atau porno aksi. Jadi pengguna internet di ranah porno itu jauh ekstrem tingginya gitu. Yang kedua, e-commerce gitu. Jadi yang ekspresi politik di digital dan lain-lain itu minim sekali. Tapi dia satu produk dibacanya banyak gitu. Jadi kliknya yang banyak. Jadi bukan penggunanya yang banyak, kliknya yang banyak. Nah, ini fakta-fakta ini nggak terungkap. Jadi kalau menganggap bahwa digital itu berbahaya, itu a stupid statement menurut saya. Itu hipokresinya pemerintah, kemunafikan. Karena di sektor yang lain Jokowi itu sibuk datang ke seminar-seminar ngeresmiin soal unicorns yang mau masuk Indonesia, apa semua segala macam. Dan saya curiga apa logiknya Nadiem ditaruh sebagai Menteri Pendidikan. Dia get the point sekarang. Di zaman COVID dia dapat justifikasi untuk mendigitalkan dunia pendidikan yang itu akan dilakukan mulai tahun 2021. Yang mana itu justru mengaburkan
konsep dari pendidikan. Dari pendekatan Rabindra Tagore, ada 3 pendekatan pendidikan kan, salah satunya Rabindra Tagore, dan ketiga-tiganya membutuhkan physical exercise. Waktunya 2 menit lagi, Bang Haris. Ya, nah jadi poin saya adalah, saya mau sampai kesimpulan aja lah sebelum nanti kita bisa diskusi. Saya mau bilang bahwa kebebasan berekspresi dalam dunia kita punya problem besar soal kebebasan berekspresi. Kita gagal memahami soal konsep kebebasan berekspresi, terutama di pengelola negara hari ini. Yang kedua, karena poin tadi satu itu, ruang digital maupun ruang offline, dia diserang oleh kekuatan negara. Jadi musuh kita adalah, dulu, Damar mungkin kurang setuju sama saya, tapi dulu kita keberatan dengan undang-undang ITE, tapi hari ini yang lebih bold, yang lebih kelihatan jelas adalah bagaimana kebencian penguasa terhadap suara kritis. Jadi faktor criminal empower-nya yang jauh lebih tinggi, dan dia menggunakan segala cara. Jadi bukan hanya undang-undang ITE, polisi di jalanan menginfiltrasi mahasiswa, kita nggak tahu ada pasukan hoax di internet, di cyber, di cloud, lalu di jalanan ada 7-8 orang yang dikirim untuk membakar halte-halte busway untuk mengacaukan image baiknya si mahasiswa. Nah, jadi itu problem kita, bukan hanya undang-undang ITE. Nah, undang-undang ITE masalahnya juga sekarang sudah diuji ke MK berkali-kali dan kita gagal, justru malah tafsirnya membahayakan, soal antar golongan itu jadi tambah luas. Nah, kita perlu, kalau dari sisi hukum, undang-undang ITE perlu ditantang dengan cara-cara lain. Misalnya saya coba berkontribusi mendampingi, kantor hukum saya mendampingi beberapa korban ITE dengan cara pergi ke pengadilan, bertarung di pengadilan, memaksa klien-klien saya jangan pernah mengaku, jangan pernah serahkan gadgetnya, jangan pernah serahkan akunnya. Lalu kita minta si jaksa membuktikan secara forensik kedigitalan tentang tuduhan-tuduhannya itu. Dan kita jabanin itu. Cuma masalah tantangannya kemudian, nggak semua orang yang dikenakan pasal pidana ITE itu punya kesabaran, ketahanan, dan kemauan untuk melawan di ruang-ruang tersebut. Mungkin saya bisa dapat ide lain yang lebih cerdas dari teman-teman di FTA. Terima kasih.